Arigato gozaimasu tendo haika. Bisa kayak begitu kali ya. Karena sudah diizinkan kerja di Jepang, dapatkan Japanese yen. Dapat 20 juta yang akan jadi presiden yang dia akan datang ya. Bisa-bisa nih kalian ngucapin thank you so much Presiden Kamala Harris, thank you so much Presiden Trump, kayak begitu. Apa harus selebay itu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis para sahabat dan teman-teman. Dan yang sudah bergabung, terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan sudah menengok konten-kontennya Kokori atau Master RI rakyat Indonesia gitu, dan mereka berkata para TKW TKI ini kacang rupa kulitnya, bukan kacang rupa kulitnya. Memang dia memang nak cari pasar dengan para pekerja TKI TKW yang berada di Malaysia ini. Sedangkan banyak konten-konten kreator yang berada di Taiwan, di Hong Kong, dia juga culture shock dengan apa yang ada dekat negara Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan tak jauh berbeza dengan negara kita sendiri dekat Indonesia itu. Bukannya kita lupa kacang, bukannya kita itu kacang lupa kulitnya. Kita cuma membedakan antara kemajuan negara kita dan negara yang kita berada di Malaysia saat ini para sahabat dan teman-teman. Dan Master Koko ini, Koko RI ini, dan dia berkata tak payah kalian itu berkata terima kasih macam itu, tak payah. Kalau kalian kerja dekat Singapura, kalian tak payah cakap terima kasih, tak thank you so much. Atau bekerja dekat Amerika, ke sana, kalian akan thank you so much. Nah, kalau kalian kerja dekat Jepun, kalian akan seperti itu, arigato gitu. Sebenarnya para sahabat dan teman-teman, Koko ini, Master Koko ini tak tahu apa yang berlaku dekat negara Malaysia. Dan sebenarnya yang Mas Farhan tahu pun terkejut ketika sampai dekat Malaysia, karena ketika kita ada kawan yang satu tim dengan kita, bekerja dengan kita, orang Malaysia lokal lah, mereka minta tolong tolong ambilkan itu pisang. Nah, kita tolong ambilkan, kita cakap thank you dan cakap terima kasih. Nah, itu sebuah rasa apa ya, telah menolong bantuan kita, dan kita juga mengikuti dengan apa yang mereka lakukan. Ketika kita bekerja enak dekat sini, kita bercakap berterima kasih kepada Malaysia. Dan Master Koko ini mempermasalahkan seperti itu, semacam kita ini memohon-mohon. Sebenarnya tak macam itu Master Koko, tak macam itu. Kita ini rasa syukur. Kalian itu tak tahu kan, sebab kalian itu bukan Muslim, kalian itu orang Cina, tak tahulah kami. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya, karena kita ini memang geram dengan Master Koko. Dia kerja tak boleh, tak payah lah macam terima kasih ya tu. Aduh, dan kalian teman-teman penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Let's go. Indonesia harus berterima kasih kepada Malaysia dan majikan-majikan di Malaysia karena sudah diizinkan untuk cari kerja, cari ringgit di Malaysia ya. Nah, begini, saya percaya ada begitu banyak majikan-majikan Malaysia yang kalau tengok konten kalian tuh mereka merasa malu ya, dan merasa sungkan begitu ya. Karena apa? Mereka itu orang-orangnya itu, mereka adalah majikan-majikan yang baik, yang amanah ya. Dan mereka itu tidak menuntut apa-apa dari pekerjanya ya. Pekerjanya itu nggak usah terima kasih juga nggak apa-apa ya. Saya percaya ada banyak majikan Malaysia yang orangnya baik-baik ya. Mereka ini nggak narsis, nggak gila hormat, dan juga tidak menuntut semua yang apa kalian ungkapkan, kalian ucapkan
Ya, saya percaya ada banyak orang Malaysia yang tengok konten kalian tuh garuk-garuk kepala karena mereka itu merasa gimana ya, waduh, kita itu nggak seperti itu gitu loh, nggak seperti itu, nggak gila hormat ya, juga nggak gila pujian dan sebagainya ya. Saya nggak tahu nih kenapa kalian ini berdua dan beberapa mungkin dari teman-teman yang satu frekuensi dengan kalian ini menuntut ya WNI, pekerja-pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk berterima kasih kepada orang Malaysia atau negara Malaysia. Ya, ini tengok ini ya, abang ini orang Malaysia. Saya ambil dari Singapore Independent News. Ya, ini tanggal 4 Agustus tahun 2024. Abang ini dia tinggal kat Johor Bahru, ya, dan dia kerja di Singapura dan dia mendapatkan gaji 2.000 dolar Singapura per bulan. Kerja 14 tahun bisa beli rumah 3, ya. Di Malaysia bisa beli rumah 3 dia, ya. Luar biasa, ya. Kalau kerja di Malaysia nggak cukup gajinya. Saya nggak paham ini kenapa para WNI yang duduk kat sana, yang pejuang-pejuang ringgit itu rasanya kayak gimana gitu kalau kerja di Malaysia ya. Padahal kalau dirupiahkan gaji kalian ya so-so lah, dibilang banyak ya nggak terlalu banyak ya. Kalau ditengok sama PMI yang ada kat Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang ya diketawain gitu loh. Gajinya berapa sih? Dipamer-pamerin ringgitnya. Ya. Dan saya nggak paham ini, kalian ini mohon maaf ya, kalian ini kalau sikap mental semacam ini ya, saya bisa bayangkan kalau kalian kerja di Jepang itu bisa bungkuk-bungkuk ya, bungkuk-bungkuk itu menghormat ke kaisar Jepang ya. Arigato gozaimasu tenno haika, arigato gozaimasu tenno haika, bisa kayak begitu kali ya. Karena sudah diizinkan kerja di Jepang, dapatkan Japanese yen. Dapat 20 juta, 30 juta ya, 2 kali, 3 kali lipat dari kerja di Malaysia. Kalau kalian ini ada kesempatan kerja di Jepang, ya macam itulah kira-kira. Harus mengucap syukur dan terima kasih ya. Terima kasih kepada majikan Jepang, terima kasih kepada pemerintah Jepang dalam hal ini kan sana kan kaisar itu penguasanya yang tinggi kan. Yang paling tinggi kan kaisar di situ. Bisa kalian hormat-hormat gini ke kaisar begini ya. Arigato gozaimasu tenno haika, arigato gozaimasu no haika, macam begitu. Nah, kalau kalian nanti misalnya nasibnya dapat keberuntungan, misalnya kalian ikut undian Green Card ya Amerika Serikat, menang lalu bisa berimigrasi secara legal ke Amerika Serikat ya. Kerja di Amerika dapat gaji dolar 6.000 dolar, 7.000 dolar ya, waktu itu presidennya mungkin Donald Trump, bisa jadi Kamala Harris, kita nggak tahu ya siapa yang akan jadi presiden yang dia akan datang ya. Bisa-bisa nih kalian ngucapin thank you so much Presiden Kamala Harris, thank you so much Presiden Trump, kayak begitu. Apa harus selebay itu gitu loh? Apa harus selebay itu coba ya? Orang Malaysia digituin tuh merasa sungkan, merasa malu ya. Orang Malaysia yang benar pikirannya, yang ininya sehat ya. Orang Malaysia yang punya hati nurani nggak mau digituin, nggak mau kalian begini-begini ya. Biasa aja. Orang Malaysia, majikan Malaysia yang baik-baik ya, kamu sudah kerja baik-baik sama saya terima kasih pada Anda ya. Majikan itu bisa terima kasih kepada kita loh ya. Dan kita juga berterima kasih kepada majikan, itu hubungan timbal balik ya. Kalau hubungan kita dengan majikan itu sangat baik seperti saudara, mereka memperlakukan kita dengan baik, otomatis kita terima kasih kepada majikan. Majikan pun akan terima kasih kepada kita. Ya, karena sudah membantu bisnis dia, membantu pekerjaan rumah tangga dia, ya. Kalau kita ini hubungannya sangat baik dengan majikan hubungan sangat baik dengan pekerja, otomatis itu rasa ucapan terima kasih itu akan keluar dari mulut kita, ya. Baik kita sebagai majikan kepada pekerja maupun sebagai pekerja kepada majikan, ya. Jadi saran saya ya, tolong jangan terlalu lebay lah kalian ini, ya. Biasa-biasa aja, ya. Mereka ini orang-orang Malaysia banyak yang kerja di Singapura juga belum pernah dengar mereka tuh merasa wajib berterima kasih kepada Singapura atau Perdana Menteri Singapura ya. Jadi saya sarankan kalau kalian buat konten yang lebih berimbang dan lebih masuk akal ya, supaya lebih nyaman kita tontonnya ya, dan lebih
lebih positif lah, lebih bermanfaat buat kita semua ya. Yang merasa konten ini bermanfaat boleh bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak yang oleh Master Koko ini, Master Koko. Dan dulu namanya itu Master RI, atau RI itu singkatan mungkin Rakyat Indonesia ya. Dan sekarang mungkin TikToknya itu kena banned karena dia cuma mengomentari para TKW TKI yang berada di negara sebelah ini, di Malaysia ini. Sedangkan yang berada di Taiwan, di Hong Kong, dan mereka buat konten tentang kenyamanan, tentang culture shock dengan kenyamanan yang berada di sana, mereka diam saja. Cuma iri hati, busuk hati Master Koko tuh busuk hati, atau Master RI itu busuk hati. Sedangkan banyak konten-konten kreator yang berada di Swiss juga gajinya juga besar. Karena kita itu banyak di konten-konten kreator sebelumnya Mas Farhan tengok itu sampai masuk podcast YouTube besar dekat dokter itu kuliah di Indonesia dan kerja dekat Australia. Itu sudah ke dia, karena kuliah di Indonesia itu tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak para sahabat dan teman-teman, dan memilih untuk ke luar negeri gitu. Jadi mereka membuat konten di sana seperti culture shock yang tidak ada dekat di Indonesia. Kita culture shock lah, macam kalau Mas Farhan dekat Malaysia ini culture shock seperti parkiran di Malaysia ini seperti sudah tidak pakai manual. Kalau di Indonesia kan pakai manual. Di depan toko-toko itu ada tukang parkir dan diambil sendiri, diambil perorangan. Sedangkan di Malaysia ini kan tidak ada, masuk ke dalam parkirnya pakai handphone gitu, bayarnya itu para sahabat dan teman, bayar tak singgo juga bisa gitu. Dan di kampung kita itu gak ada para sahabat dan teman-teman. Jadi Mas Farhan itu culture shock. Dan seperti apa ya, keamanan di Malaysia itu seperti moto-moto ditaruh di luar itu tak ada orang nyuri para sahabat dan teman-teman. Kalau di kampung Mas Farhan tahu sendiri, di video sebelumnya Mas Farhan pernah balik kampung tuh, dan videonya ada di rumah Mas Farhan itu moto dimasukkan ke dalam. Memang kalau moto ditaruh di luar pasti hilang para sahabat dan teman-teman. Dan Master Koko ini tak tahu apa yang berlaku yang dekat negara kita ini. Mungkin dia berada di Kak City, tak tahu. Pokoknya teruk sangat lah ini Master Koko. Busuk hati lah kau ni. Bukan kita kucang kacang lupa kulitnya, tapi ini rasa syukur. Syukur itu harus ada. Ketika kalian diberi sesuatu, diberi kenyamanan, kita harus ada syukur. Dan juga ketika kita diberi rezeki oleh Allah, kita harus bersyukur. Dan sudah ada dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Dan ketika kalian tidak mensyukuri, sesungguhnya azabku itu lebih pedih, sangat pedih. Itu para sahabat dan teman-teman. Dan Master Koko ini mungkin tak paham ya, karena dia mungkin orang Chinese Indo. Oke para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.